Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, biasanya di bulan Syawal begini, di awal-awal atau mungkin akhir Ramadan bahkan, itu sudah ada budaya yang biasa dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa. Saya di Baghdad atau Irak itu 9 tahun nggak pernah merasakan budaya seperti ini. Apa itu mudik? Kan ya tadi, mudik. Bu, Pak, artinya apa to mudik niku? Neng kamus Jawa Indonesia ya ora ketok itu mudik itu. Wonten sing ngertos artine mudik? Nggak ada. Tapi ada otak-atik gaduk. Secara filosofis otak-atik gaduk, tapi ya nyat di otak-atik gaduk. Mudik itu artinya apa? Menjalin ukhuwah dengan ikatan kekeluargaan. Ya pas otak-atik gaduk. M menjalin, ukhuwah, D dengan I ikatan, K-nya kekeluargaan. Memang yang mudik itu kan mau menjalin ukhuwah dengan ikatan kekeluargaan, nyari bapak, ibu, mbak, sedulure kan gitu toh. Itu memang ingin menjalin, tentunya menjalin ukhuwah. Maka setelah mudik biasanya nanti ada acara ahlen, halal bihalal, kata deh Pak. Boleh napa mboten Pak? Ada yang mengharamkan loh Pak. Maka perlu kita melihat apakah janjane acara ahlen atau halal bihalal itu termasuk yang boleh atau tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin menjawab pertanyaan seperti itu, maka pertanyaan yang pertama yang harus dimunculkan adalah masalah ahlen, halal bihalal itu janjane urusan ibadah mahdhah apa ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah murni atau ibadah yang tidak murni. Apa toh janjane bedanya ibadah murni dan tidak murni? Ibadah murni itu bapak-bapak, ibu-ibu 100% vertikal, hubungannya dengan Allah untuk dapat akhirat, untuk dapat surga. Lah ini berarti ibadah murni, tidak ada petingan dunia. Itu maka disebut ibadahnya murni. Maka sholat kita itu hanya untuk nyari surganya Allah, mencari ridhonya Allah, tidak untuk golek jabatan. Gak ada hubungannya sholat dengan jabatan dan kekayaan. Itu yang terkaya di dunia itu siapa itu? Si Elon Musk gitu, atau Elon Musk gitu ya. Kekayaannya berapa katanya? Sampai 4.000 triliun itu Bapak Ibu. 4.000 triliun. Kemarin ceritanya mau membeli Twitter itu katanya harganya 638 triliun. Padahal orang terkaya di Indonesia itu nggak ada yang punya 636 triliun. Sekitar 400-an triliun itu terkaya di Indonesia. Itu Twitter itu ternyata belum bisa dibeli oleh orang terkaya di Indonesia. Harganya 638 triliun katanya, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi namanya sholat itu petingannya itu cuma satu, yaitu akhirat, surga Allah, ridha Allah. Maka disebut ibadah yang murni. Tapi nek dagang, dagang jual beli itu ya saya cenderung menyebutnya sebagai ibadah yang tidak murni. Sebagian mengatakan muamalah, karena kalau muamalah itu kesannya hanya horizontal saja, hubungan sesama. Tapi saya lebih lebih tepat menyebutnya dengan ibadah yang tidak murni. Kenapa? Meskipun sesama, tapi tetap harus ada petingan yang lebih tinggi, yaitu keberkahan dari Allah, yaitu ridho dari Allah. Maka dagang itu supaya berkah ya harus mengikuti aturan-aturan Allah, meskipun ada nilai horizontalnya. Lah kalau urusan dunia, ibadah tidak madho, itu mencari keuntungan akhirat ada, keuntungan dunia ya enak. Rane wong dagang itu pengen rugi. Aku kulaan hampir regane 2 yuta, wis tak dole 1 yuta. Bangkrut semuanya pedagang nanti seperti itu. Pasti mencari keuntungan, dan ini dihalalkan di dalam agama kita. Maka disebut ibadah ghairu mahdhah, untuk keuntungan dunia. Tapi kalau mengikuti aturan Allah, niatnya untuk mencari ridha Allah, juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Lah saiki halal bihalal itu seperti sholat apa seperti dagang, muamalat itu tadi. Maka kalau kita lihat itu lebih dekat kepada ibadah yang ghairu mahdhah. Maka prinsipnya asalnya boleh, asalkan kalau tidak dilarang. Tidak seperti sholat, asalnya haram dilakukan kecuali kalau ada perintah. Mengapa kita sholat? Aqimus sholat. Mengapa kita zakat? Wa atuz zakat. Mengapa kita puasa? Kutiba alaikumus syiyam. Ada perintahnya. Tapi kalau muamalah itu sing penting raine larangan nih, itu satu.
Dan yang kedua, tidak harus ikut contoh Nabi. Jadi inovasi boleh. Maka halal bihalal insya Allah prinsipnya itu boleh, tapi tentunya dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu dengan niat yang benar. Karena halal bihalal itu punya dua dampak positif dan dampak negatif. Lah dampak positifnya yang kita ambil, dampak negatifnya harus kita hilangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu kata halal bihalal sendiri itu saya waktu belajar di Baghdad itu nggak ada orang Irak, orang Arab itu halal bihalal itu nggak ada. Itu juga budaya Indonesia itu halalun bihalal. Itu maksudnya apa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau ke Saudi Arabia umpamanya ada yang umrah atau beribadah haji, tuku nyangwak kepada orang Arab, beli peci real boleh, 1 real ini boleh nggak? Haram. Itu ada, jangan kaget, haram hukumnya ya. Haramnya artinya rung diculki, mau tidak saya lepas, haram rung oleh, itu artinya haram. Gimana kalau 2 real? Halal, silakan. Halal artinya apa? Silakan tak culke nek rong liar, artinya diolehki. Maka halal bihalal jane ngeculke, melepaskan. Apa maksudnya? Melepaskan kebencian-kebencian, melepaskan kedengkian-kedengkian, melepaskan kekakuan supaya menjadi cair. Lah itu kan halal bihalal yang benar itu tujuannya untuk apa? Untuk menjalin silaturahim. Maka itu harus dijaga. Karena silaturahim itu pahalanya besar loh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Rasul bersabda, "Mamin muslimaini, tidaklah ada 2 orang muslim yaltaqiyani yang bertemu, fayatasofahani, kemudian keduanya berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali keduanya itu sudah dihapus dosanya oleh Allah sebelum berpisah." Jadi kalau kita mengadakan acara halal bihalal, bisa berjumpa dengan sanak saudara, begitu salaman, ngobrol babi bu, ahlan wa sahlan, itu kita belum berpisah, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Tapi ingat, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus bertobat langsung kepada Allah. Ada satu hadis yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, terkait pentingnya memahami silaturahim. Anna rajulan zara akham lahu fi qaryatin. Ini hadisnya riwayat Muslim sahih. Rasul berkisah, ada seseorang zara akham lahu, mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di kampung sebelah. Saudara-saudara naik ke Sukoharjo yang Karanganyar, kampung sebelah Sukoharjo itu ya Karanganyar, kira-kira begitu. Maka Allah mengutus kepada orang itu tadi malaikat. Di tengah jalan sesampai di Karanganyar, malaikatnya tadi tanya, kira-kira begitu, aina turidu, wahai saudaraku, kamu mau kemana? Maka dijawab oleh orang tadi, qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku akan berkunjung ke rumahnya saudaraku yang ada di kampung ini. Nah, pertanyaan dari malaikat itu sangat menarik. Ini menjadi intisari silaturahim kita. Dia malaikat bertanya, halaka alaihi min nikmatin tarubbuha alaihi. Ini pertanyaan malaikat, pertanyaan satu tapi ini intisarinya. Apakah kamu punya petingan dunia, kenikmatan dunia terkait dengan saudaramu, kok kamu berkunjung ke sana? Apa di petingan dunia, kira-kira begitu? Ada tujuan-tujuan dunia? Jawabannya la, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak, saya datang kepada saudaraku hanya karena aku benar-benar mencintainya karena Allah. Maka apa kata malaikat? Qala fa inni rasulullah ilaik, sungguh aku itu adalah utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka, sungguh Allah telah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, karena engkau mencintainya saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya baru silaturahim. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, banyak loh uang-uang itu, orang-orang itu datang ke rumah. Datang ke rumah, Ustaz, assalamualaikum. Yang pertama silaturahim.
Yang kedua, ini kita kula niku angsal ngambil utangan angsal napa mboten lah ini. Berarti ini namanya bukan silaturahim, ini golek utangan. Ada orang dah bawa tas salam. Nomor setunggal niki kula ajeng silaturahim, kedua niki wonten barang-barang saya lho Pak. Nek purun monggo niki jenenge dodolan, mboten silaturahim. Jadi silaturahim itu pentingannya itu akhirat, ingin berkunjung ke rumah saudaranya karena mencintai, ingin menyambung silaturahim. Itu namanya silaturahim. Maka luruskan niat supaya kita benar-benar silaturahim, tidak sekedar dagang. Tidak sekedar golek utangan, tapi benar-benar menjalin silaturahim. Karena Rasul juga mengancam la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutus silaturahim itu tidak masuk surga. Maka kita meskipun mungkin merasa benar, mari kita berinisiatif untuk apa? Untuk menyambung silaturahim itu supaya kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Manfaatnya apa Bapak-bapak Ibu-ibu silaturahim itu? Rasul bersabda, man ahabba ayyubasata fi rizqihi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ini nomor satu, wa yunsa'alahu fi athari, dan ditambah sisa hidupnya, artinya ditambah umurnya, falyasil rahimah, hendaknya kalian menjaga silaturahim, diluaskan rezeki. Sebenarnya silaturahim itu pentingannya akhirat, yaitu untuk mencari ridha Allah, itu nomor satu. Nek bonusnya itu bisa datang, bisa tidak, tapi mudah-mudahan juga datang. Apa itu? Diluaskan rezekinya. Nek kita itu punya relasi baik gitu ya, ada saudara, aku arep tuku sepatu, sedulurku dodolan sepatu, tak tuku neng gone sedulurku. Nah itu artinya kan apa? Karena relasi kita baik. Tapi kalau sedulur rapi, aku mah tuku kono marahi sugih kono juga aku kan gitu. Karena apa? Karena kita silaturahimnya tidak baik. Maka menjalin silaturahim itu berarti menjalin relasi juga, dan itu juga ada bonusnya untuk urusan dunia, meskipun tujuannya tetap untuk akhirat. Atau ditambah umur, Bapak-bapak Ibu. Mengapa? Karena Bapak-bapak Ibu-ibu, yang bisa memendekkan umur itu hati yang keras, hati yang selalu membenci. Membenci itu tenaganya oke loh Pak. Wah enak orang gedeng terus, itu banyak orang cepat mati karena apa? Karena tidak bisa melepaskan kebenciannya. Maka supaya bisa lepas, kebencian tidak dilepas, itu naik turu ya hangler dan lain sebagainya. Ini yang bisa menambah umur kita. Dan turu hangler kalau kita bisa melepaskan kedengkian kebencian itu, maka benar. Ini bonusnya selain mendapatkan ridha Allah, insya Allah wong sing turune angler tidak ada masalah, itu ya biasanya hidupnya nyaman-nyaman saja. Maka mari kita jalin silaturahim, dan yang hari ini terputus, mari kita coba untuk berinisiatif untuk menyambung silaturahim.